ben gak meri kan kabeh ya kelas. Oke. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ramatullah. Ya, di sini saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Ya, pertama kita sebelum melakukan presentasi kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Ya, boleh berdiri? Berdiri dulu. Berdiri. Ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Ice breakingnya namanya tulis angka. Contoh 1 gini, 2 gitu ya. Nanti ada pergerakannya pakai kepala dan badan. Kita pakai tangan aja dulu, oke? Boleh. Bisa dimulai? 1. Yang kompak. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ganti pakai kepala dan badan. 1, 2, 3. Badannya juga ikut goyang kan? 3, 1, 2, 4, 10, 100. Sudah? Lemas? Tepuk tangan buat kita semua. Dah, boleh duduk. Kita di merah. Bacanya apa? Hentikan. Menciptakan apa? Nah, ada yang tahu bullying itu apa? 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 Kekerasan dalam lingkungan apa? Nah, kan kalian tahunya cuma di lingkungan sekolah ya? Kita bahas habis ini. Lanjut. Kenali apa itu bullying atau perundungan. Definisi. Tindakan agresif yang disengaja berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan satu pihak lebih kuat dan dominan. Tujuannya apa ini? Menyakiti. Terus di-share belum? Jenis-jenis Bu. Kita bahas yang tadi. Dominan, satu kepada banyak contohnya, 1 orang melawan 5. Yang menang siapa? 5. Termasuk Bu. Si orang satu ini pasti mempunyai rasa takut. Karena apa? Karena dia mendapatkan sesuatu ancaman dalam bentuk omongan atau fisik. Biasanya kalau laki-laki itu bulinya pakai, kalau perempuan omongan. Saya tanya sekarang, lebih pedas omongan atau fisik? Kayak omongannya? Bukan. Jenis-jenis bullying, ragam bentuk bullying. Fisik, memukul, menendang, mendorong, merusak barang. Memukul. Misalkan ada salah satu anak dari TSM 1 memukul temannya dan dibantu oleh temannya yang lain. Jadi 1 orang itu ya
dipukul, misalkan dipukul sama satu orang. Ya, dipukul sama satu orang. Terus temennya membantu bukan membantu untuk menolong yang dipukul, tapi yang kan lebih dari satu, kan kalah yang satu orang. Berarti itu termasuk namanya menendang sama. Pokok bentuknya fisik, pokok main tangan, main kaki itu namanya bentuk bullying, yaitu fisik. Verbal, mengejek, menghina, mengancam, memanggil dengan julukan buruk. Nah, sekarang kan banyak dari kalian itu manggil temennya dengan julukan. Ya, misalkan ada kelas ini anaknya pendek, terus diceluk cebol, terus lek arek gak trimo, ya apa? Ya kan, pasti anak ini kalau misalkan baperan kan gak terima. Itu termasuk bullying, jadi hati-hati. Ya, termasuk bullying. Mengejek. Jadi kalian misalkan tidak kenal orangnya, kok tiba-tiba kalian pisui. Ayo, marah apa enggak? Marah. Terus menghina. Kamu ini sudah pendek, jelek, hitam lagi, menghina. Jangan. Kalau kalian direkam terus viral, terus kalian masuk polisi. Itu namanya tindakan bullying. Terus mengancam kepada temennya, kamu kalau nggak ngasih uang saya gebukin kamu, ya, mengancam. Kan nggak boleh. Itu. Kalau si anak itu melapor, kan kalian pasti ditangkap, masuk BK. Kalau masuk BK-nya dia masih nggak terima, kan lapor polisi. Termasuk tindakan bullying. Sosial dan rasional. Mengucilkan, menyebarkan gosip, rumor, merusak reputasi. Merusak reputasi, ada yang tahu apa? Pencemaran nama baik. Ya, tahu pencemaran nama baik? Tahu. Seperti itu. Mengucilkan. Ada misalkan, tahu namanya siapa? Bagas. Dari satu kelas ini tidak ada yang nemani ini. Jadi setiap sekolah dia tidak pernah digubris sama temennya. Itu termasuk mau ngadakan kerja kelompok, temennya nggak mau. Saya nggak mau sama Bagas. Terus temannya yang lain mau diampungi sama Bagas, terus nggak mau. Itu termasuk Terus si Bagas nggak enak, baper, terus pindah sekolah. Itu kan termasuk pembulian ya. Karena apa alasannya? Di sekolah atau di kelas dikucilkan, tidak punya teman. Penyebaran gosip atau rumor, yang biasanya buat berita yang tidak benar atau hoak. Ada yang pernah? Misalkan membuat status. Statusnya tidak sesuai dengan kenyataannya, itu termasuk apa? Hoax. Dari imbauan polisi, apakah ada berita hoax? Ada? Banyak ya? Kemarin apakah pas MPLS ada dari polisi untuk kegiatan ini? Hoax? Ada ya? Selain narkoba ada? Hoax ya. Lanjut. Cyberbullying. Menghina atau mengancam melalui media sosial, chat atau internet. Jadi kalian kalau misalkan marah sama seseorang itu jangan jangan dipublish di sebuah media sosial atau dunia maya. Kenapa? Misalkan kalau di WA kan cuma yang punya kontak kalian aja. Kalau di Facebook, di Instagram, di TikTok kan banyak orang. Terus orang-orang yang melihat itu mempunyai persepsi sendiri. Jadi meski nanti kalau kalian misalkan yang cuma diomongan di internet cuma itu, tapi orang lain tahu, pasti kalian ada omongan lagi, ada penambahan omongan dari orang
orang lain, nanti beda lagi. Contoh kayak kemarin tuh banyak yang viral itu di internet, kayak apa namanya, tadi kemarin itu yang dancer itu ya, ya itu kan ada yang rekam, padahal orangnya lagi bertengkar, kan nggak boleh, ya di depannya BRI itu ya, itu sebetulnya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi bermedia sosial lah dengan baik, tanpa merusak reputasi seseorang, begitu. Lanjut. Dampak buruk bullying. Ya, di sini. Siapa yang terluka dampak negatif bullying? Sekarang saya tanya, mulai dari SD, SMP sampai sekarang kalian SMK, merasakan tindakan bullying apa tidak? Apa? Ada? Mungkin kalian dihina atau diapakan terus kalian baper, ada? Ada. Apa? Pernah diapakan? Iya, diapakan? Dihina gimana? Dihina apa, dalam bentuk? Tapi kamu merasa terganggu atau merasa gimana? Iya. Itu. Gini lah, Rek. Kalau kita merasa dihina ya, terus kok kalian merasa apa, baper, bawa perasaan, terus kalian jengkel, itu termasuk bullying. Itu ya. Lanjut, ini boleh dibaca ini poin pertama pada korban. Hilangnya rasa percaya diri, trauma, bahkan bunuh diri. Ayo. Dampaknya kan luar biasa. Itu poin yang terakhir, bunuh diri. Ya. Kalau kalian membuli teman kalian, terus kok kalian bunuh diri, merasa bersalah apa enggak? Nanti di pikiran kalian, saya akan digentayangi sama nyawanya itu, sama arwahnya. Takut enggak? Takut. Kecemasan, takut ke sekolah karena kegiatannya, bullyingnya di sekolah, pasti anak tersebut tidak mau sekolah. Ada, pasti ada. Di sini ada yang seperti itu? Ada? Tidak ya? Berarti anak sini baik-baik ya? Baik. Penurunan prestasi yang sebelumnya anak tersebut selalu juara di kelas, kegiatan ekstrakurikuler juara, mempunyai prestasi, terus karena dampak dari bullying, maka anak tersebut sudah hilang kepercayaannya dirinya. Itu hilang rasa percaya diri dan trauma. Dia tidak akan kembali lagi ke zona tersebut. Tolong. Pada pelaku, berpotensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan, masalah hukum dan sosial. Ini yang sering keluar malam, berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Yang biasanya sering pergi malam jadi gangster misalkan. Dampaknya akan di sekolah. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai rasa backingan. Oh, saya di luar aja loh, saya berani di sekolah apa kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, yang ikut silat, mohon maaf. Lebih baik. Nah, poin ketiga ada pada lingkungan, menciptakan suasana yang tidak aman, tegang dan tidak nyaman untuk semua orang. Kembali lagi, kalau kalian yang ikut gangster, lebih baik tidak usah. Lingkungannya pasti tidak aman. Di lingkungan pasti ada tadi tetangga, terus orang-orang sekitar pasti, dia loh gangster, pernah melukai orang. Dia mau meminta bantuan misalkan, takut, menyapa aja takut, kan seperti itu.
Lanjut. Peran saksi bystander. Anda punya kekuatan, peran aksi dan bystander. Anda punya kekuatan. Apa? Kekuatannya apa? Lapar. Saksi adalah orang yang melihat kejadian bullying namun tidak terlibat langsung. Ya. Misalkan di antara kelas ini ada 3 orang melakukan bullying di kelas lain. Di kelas tersebut ada temannya, tapi temannya tidak membantu, tapi menyaksikan saja. Itu. Namun tidak terlibat langsung. Itu termasuk bullying juga, karena tidak membantu yang dibully. Gak boleh. Jadi kalau ada teman kalian yang dibully, ganti, dibela. Karena kita punya jiwa sosial. Pilihan, menjadi pasif, diam saja, membiarkan, atau aktif, menghentikan dan melaporkan. Kembali lagi, diam saja. Ada teman kalian yang dibully, kalian diam saja, tidak mempunyai rasa empati, kan kasihan. Terus kalian harus punya berpikir, kalau nanti saya dibully, saya dibantu apa enggak ya sama teman saya, kan gitu. Membiarkan atau aktif, menghentikan atau melaporkan. Lebih baik itu kalian menghentikan saja kalau teman kalian yang dibully. Terus kalian bilang aja gini, kenapa kamu kok bully teman saya? Masalahnya apa? Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik. Ayo kita masuk ruang BK, kita mediasi di sana. Apa masalahnya? Daripada nanti dibully, terus ada yang rekam, diviralkan, yang rusak reputasi selain anak tersebut adalah sekolah. Kunci. Saksi aktif adalah pahlawan yang bisa memutuskan siklus bullying. Ya. Kalau kalian ada teman kalian yang dibully terus kalian tahu, terus kalian membantu, termasuk ini kunci. Termasuk pahlawan juga ya. Pahlawan. Jadi kalian akan mempunyai rasa, saya adalah sosok penolong. Saya adalah pahlawan. Rodok kar mentelek ini kan gak apa-apa ya. Ya. Bisa memutuskan siklus bullying. Ya minimal menjadi polisi sekolah. Ya. Lanjut. Apakah apa yang harus kita lakukan untuk korban jika Anda atau teman Anda menjadi korban? 1. Berani bicara. Segera ceritakan kepada orang dewasa yang Anda percaya, guru, orang tua, atau konselor. Ya, kembali lagi. Kalau kalian jadi pahlawan tadi, ya kunci. Berani bicara. Berani bicara dalam hal apa? Dalam kalian menjadi saksi. Saksi apa? Saksi kalau teman kalian pernah dibully. Terus hal tersebut dibahas. Itu. Gak harus berlarut-larut ya. Tapi langsung kalau kalian tahu, itu kejadian itu termasuk bullying. Kejadian tersebut termasuk bullying. Terus harus kalian laporkan. Pasti sama misalkan guru BK pasti ada tindakan. Ya, tinggalkan tempat, pergi dari situasi bullying secepatnya. Cukup menyaksikan saja dari kejauhan. Kalau misalkan kalian tidak bisa membantu karena kalian takut, lebih baik menjauh aja. Bukan menjauh itu ditinggal terus biarkan saja, kan bukan begitu, tapi ditinggalkan, cari tempat yang agak jauh, dicermati tindakan apa yang dia lakukan. Kembali ke poin pertama, berani bicara kepada orang dewasa, orang tua, guru BK atau konselor. Jangan membalas dengan kekerasan, ejekan hanya memperburuk situasi. Ya. Kembali lagi, kalau kalian sudah tahu teman kalian dibully, terus kalian kok merasa saya adalah pahlawan, saya akan membalas dengan anak ini tak pukul kan malah situasi semakin runyam kan ya, seperti itu. Memperburuk situasi yang mulainya panas tambah panas lagi. Kembali lagi, tinggalkan tempat.
cari aman. Catat bukti, simpan pesan, screenshot atau catat detail kejadian. Simpan pesan atau screenshot itu kalau misalkan pembulinya atau kegiatan bulinya di media sosial. Misalkan sekolah kita dihujat di media sosial. Terus kalian ketemu ada salah satu penghujat, terus kalian screenshot, kita bawa bukti, kita kasih tahu, oh ini yang awalnya menghujat gara-gara ini. Kita temui aja, kenapa kok kamu menghujat sekolah kita, kan seperti itu. Cari barang bukti dulu. Kalau kejadiannya pas tatap muka atau langsung, yaitu tinggalkan tempat dan cari tempat yang aman untuk melihat ya. Apa yang harus kita lakukan untuk saksi? Ayo. Step take of your being cyberbully. Tegur dengan aman jika situasi aman, tegur pelaku dengan tenang. Kita sebagai penengah ya, ditenangkan dulu. Kenapa ditanya, kenapa kok kalian melakukan tindakan seperti itu, kenapa? Kegiatannya apa? Terus masalahnya apa? Kan seperti itu. Ya, lebih baik itu jadi penengah daripada menjadi pelaku dan tuh. Kalau kalian menjadi penengah, kalian pasti dianggap, oh anak ini punya pikiran dewasa, kayak gitu. Alihkan perhatian, ubah topik pembicaraan atau ajak korban yang menjauh. Kok ada teman kalian yang diejek, ya misalkan, terus kok merasa kasihan, yang ngejek itu langsung kamu ajak bicara yang lain aja, biar tidak berlarut-larut seperti itu. Atau mengajak yang dibully itu keluar dari tempat itu, pindah ke tempat yang lain. Laporkan segera kepada pihak berwenang di sekolah. Ya sekali lagi, kalau mempunyai teman yang dibully segera laporkan. Tapi harus mempunyai bukti. Dukung korban, tunjukkan empati dan temani korban. Ya, sekalian karena manusia itu makhluk sosial, maka tunjukkan kalau kalian itu makhluk sosial juga, mempunyai rasa empati, punya kasihan kepada orang apa? Orang lain. Ini gambarnya ya. Merangkul sesama teman, dirangkul. Satu kelas ini bisa merangkul temannya, diajak kalau ada kegiatan. Nah itu tangannya saling bercengkraman, itu tandanya sahabat ya. Saya dulu TSM juga, alumni sini kan. Saya TSM juga kayak kalian, TSM 1 sama. Komitmen kita bersama, komitmen anti bullying. Berjanji, mari kita berjanji tidak akan melakukan kalian bisa dengan cara apa? Komitmen ya, mempunyailah rasa sosial kepada seseorang, punya rasa kasihan, punya rasa empati, maka kalian kalau punya masalah pasti akan dikasihani sama orang ya. Apa ini nomor poin 2 ya. 3, berani melaporkan atau bahkan membantu teman yang dibully. Apa? Membantu atau melaporkan? Hah? Melaporkan ya? Awas kalau kalian yang membantu temannya ya. Akan selalu bersikap baik dan menghargai semua teman. Gini Rek, kalau kalian dihargai, kalau kalian menghargai seseorang, pasti kalian di mana-mana pun akan bukan dijual, dihargai lah ya, tapi
dihargai itu dalam arti empatinya itu. Bullying kejahatan, kebaikan kekuatan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kebaikan. Pesan, jadilah bagian dari solusi bukan bagian dari masalah. Lebih baik yang tadi saya bicarakan, lebih baik jadi penengah daripada pelaku dan korban. Penutup. Kontak atau hotline melaporkan bullying di sekolah. Di sini kalau bisa, sekali lagi, kalau ada apa-apa lebih baik lapor ya. Oke? Itu gambarnya berteman, itu tidak memandang fisik ya. Jadi kalau kalian punya teman yang misalkan mohon maaf fisiknya beda dari yang lain, ya ditemani lah, jangan dikucilkan. Thank you. Ini dari saya ya, Universitas PGRI Argopuro Jember, jurusannya bimbingan konseling. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa kata yang gak enak dari kalian yang saya bahas tadi. Mohon maaf ya, karena ini biar mempunyai kesadaran buat kalian. Dan saya juga kemarin kan sudah ada beberapa kegiatan yang menyangkut dengan bullying. Saya mengingatkan kembali apa pentingnya dampak dari bullying ya. Itu saja dari saya. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman buat kalian juga dampaknya bullying itu seperti apa ya. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Agus Rahmatullah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.